Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Alwi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 akan memenuhi tugas mata kuliah ujian semester dari Pak Didin Khalid. Saya akan menjelaskan standar nasional pendidikan, tujuan dan fungsi. Oke. Nasional pendidikan adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan fungsi dari standar nasional pendidikan ini adalah sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Sedangkan tujuan utama dari standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Menurut penjelasan dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP, berikut ada 8 standar pendidikan nasional di Indonesia. Pertama yaitu ada standar isi. Hal-hal yang diatur dalam standar isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal atau jenis untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Di dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal-hal yang diatur dalam standar kompetensi lulusan atau disingkat dengan SKL mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Tiga yaitu ada standar proses pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi di lingkungan sekolah itu. Proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang bagi kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, perkembangan psikologis atau fisik para peserta didik. Keempat, ada standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perabot dan perlengkapan lainnya. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan prasarana pendidikan seperti lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan prasarana pendukung lainnya. Yang kelima ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang masuk poin ke-6 yaitu ada standar pembiayaan pendidikan. Jadi beberapa hal yang termasuk di dalam standar pembiayaan pendidikan adalah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi, satuan pendidikan mencakup biaya pengadaan prasarana dan sarana pendidikan, modal kerja tetap, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan ada biaya operasi. Satuan pendidikan
mencakup gaji tenaga pendidik, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu biaya personal, mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang ketujuh ada standar penilaian pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar penilaian pendidikan diantaranya penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar dari pemerintahan. Yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, dan ada juga dia sehat rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu. Pendidik harus memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kompetensi pedagodik, yang kedua yaitu kompetensi kependidikan, kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi profesional, dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Sekian penjelasan dari tugas yang diberikan oleh Bapak dosen untuk memenuhi mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam, yaitu ujian semester yang diberikan oleh Bapak dosen. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah, dan jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf Pak. Di sini pun saya masih belajar, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.